Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan melanjutkan kisah yang sudah sangat kalian tunggu-tunggu, perjalanan hidup bagian kedua. Di bagian pertama, kita melihat bagaimana Budi dan Sari memulai kehidupan mereka dengan penuh cinta dan harapan. Namun, seperti yang kita tahu, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Di episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang awal mula munculnya badai dalam rumah tangga mereka. Budi dan Sari, pasangan yang dulunya tak terpisahkan, kini mulai merasakan ada jarak yang membentang di antara mereka. Semua berawal dari hal-hal kecil yang seringkali terabaikan. Budi yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam. Awalnya, Sari masih bisa memahami. Ia selalu menyiapkan makan malam, menunggunya dengan sabar, dan menyambutnya dengan senyuman. Ia berpikir, ini adalah pengorbanan suaminya untuk masa depan keluarga mereka. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan situasi tidak kunjung membaik. Frekuensi Budi pulang larut malam semakin sering. Percakapan mereka yang dulu hangat kini menjadi singkat dan dingin. "Gimana kerjaan hari ini, Mas?" tanya Sari suatu malam. Budi, sambil matanya terpaku pada ponsel, hanya menjawab singkat. "Biasa aja, capek." Tak ada lagi cerita-cerita seru tentang teman kantornya atau proyek yang sedang ia kerjakan. Tak ada lagi tawa yang dulu sering mengisi ruang makan mereka. Sari mulai merasa kesepian di tengah keramaian rumahnya sendiri. Rumah yang mereka bangun bersama kini terasa hampa. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Budi kembali. Memasak makanan kesukaannya, menata rumah agar lebih nyaman, bahkan mengubah penampilannya. Tapi sepertinya, semua itu sia-sia. Budi seolah membangun tembok yang tinggi di sekelilingnya. Tembok yang tidak bisa ditembus oleh Sari. Suatu hari, Sari memberanikan diri untuk bicara lebih serius. "Mas, kita kok jadi jarang ngobrol ya sekarang? Aku kangen kita yang dulu," ucapnya dengan suara bergetar. Budi menghela napas panjang, seolah pertanyaan itu adalah beban tambahan baginya. "Aku lagi banyak pikiran, Sari. Kamu ngerti dong, kerjaan lagi berat banget. Tolong jangan nambahin beban aku dengan keluhan-keluhan kayak gini." Jawaban itu bagai pisau yang menusuk hati Sari. Keluhan, jadi perasaannya, rusa rindanya, kekhawatirannya, semua itu hanya dianggap sebagai keluhan. Sejak saat itu, Sari mulai menarik diri. Ia berhenti bertanya, berhenti menunggu, berhenti berharap. Ia menyibukkan diri dengan kegiatannya sendiri, mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan hal lain. Komunikasi di antara mereka kini hanya sebatas formalitas. Mau makan apa? Udah bayar listrik, anak-anak butuh ini. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi jiwa mereka terpisah ribuan mil jauhnya. Budi tidak menyadari atau mungkin pura-pura tidak menyadari bahwa ia perlahan-lahan kehilangan wanita yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Ia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa ada surga kecil di rumahnya yang mulai retak. Benih-benih kecurigaan pun mulai tumbuh di hati Sari. Ponsel Budi yang sekarang selalu diberi kata sandi, panggilan telepon yang ia terima diam-diam di luar rumah, dan aroma parfum wanita yang sesekali tercium di bajunya saat pulang kerja. Sari mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi bukti-bukti kecil itu terus menghantuinya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Puncaknya adalah saat ulang tahun pernikahan mereka. Sari sudah menyiapkan kejutan kecil. Ia memasak makanan spesial dan menghias meja makan dengan lilin, berharap malam itu bisa menjadi momen untuk memperbaiki segalanya. Ia menunggu dan terus menunggu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Budi belum juga pulang. Sari mencoba meneleponnya,
tapi nomornya tidak aktif. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah juga. Di tengah isak tangisnya, ia menyadari satu hal. Rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Malam itu, Sari tidur sendirian, ditemani oleh makanan yang sudah mendingin dan hati yang hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, Budi pulang dengan wajah lelah. "Maaf, semalam ketiduran di kantor, banyak kerjaan," katanya tanpa menatap mata Sari. Sebuah kebohongan yang begitu jelas, tapi Sari hanya bisa diam. Tenaganya sudah habis untuk menangis semalaman. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima alasan itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sebuah akhir, atau mungkin awal dari sebuah perjuangan baru yang akan jauh lebih berat. Keretakan itu semakin membesar setiap harinya. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai sering terjadi, dipicu oleh hal-hal sepele. Mulai dari masalah keuangan, cara mendidik anak, hingga sekadar pilihan saluran televisi. Semua bisa menjadi sumber perdebatan yang sengit. Kata-kata kasar yang dulu tak pernah terucap, kini menjadi biasa terdengar di antara mereka. Budi merasa Sari menjadi wanita yang penuntut dan tidak pengertian. Sementara Sari merasa Budi telah berubah menjadi pria yang egois dan tidak peduli. Mereka berdua sama-sama merasa menjadi korban, sama-sama merasa paling benar. Mereka lupa bagaimana cara mendengarkan, lupa bagaimana cara memahami, dan yang terpenting, mereka lupa bagaimana cara mencintai seperti dulu. Anak-anak mereka yang masih terlalu kecil untuk mengerti masalah orang dewasa menjadi saksi bisu dari dinginnya hubungan kedua orang tua mereka. Mereka bisa merasakan ketegangan di udara setiap kali ayah dan ibunya berada di ruangan yang sama. Tawa riang mereka perlahan meredup, digantikan oleh tatapan bingung dan takut. Inilah potret awal dari retaknya sebuah hubungan rumah tangga yang dibangun atas nama cinta. Berawal dari komunikasi yang hilang, dilanjutkan dengan kesibukan yang menjadi alasan, dan diperparah oleh ego yang tak mau mengalah. Budi dan Sari kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan berjuang untuk memperbaiki semuanya, atau membiarkan badai ini menghancurkan istana cinta yang telah mereka bangun? Kisah mereka adalah cerminan bagi banyak pasangan di luar sana. Betapa pentingnya menjaga api komunikasi agar tetap menyala. Betapa krusialnya meluangkan waktu berkualitas di tengah kesibukan yang mendera. Karena sekali retak, akan butuh usaha berkali-kali lipat untuk menyatukannya kembali. Bahkan terkadang, retakan itu akan tetap meninggalkan bekas selamanya. Nah, teman-teman, itulah awal mula dari konflik dalam rumah tangga Budi dan Sari. Tentu kalian penasaran kan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sari akan menemukan bukti perselingkuhan Budi? Dan apakah Budi akan menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat? Semua itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Cerita ini mungkin terasa dekat dengan kehidupan sebagian dari kita. Ingatlah, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit dalam hubungan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan konselor pernikahan atau psikolog bisa memberikan perspektif baru dan membantu menemukan jalan keluar. Tidak ada kata malu untuk mencari pertolongan demi keutuhan keluarga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan cerita Budi dan Sari.